Kalau papa tidak percaya, silakan hubungi sendiri pria itu, ujar Malik sembari meletakkan kartu nama di atas meja. Jangan dengarkan Malik, Pak. Dia asal bicara begini pasti karena sedang kalut atas meninggalnya si Karin. Mama tidak mungkin melakukan hal sejahat itu, biarpun Mama benci dia. Mama masih berusaha membela diri. Terserah, Ma. Malik tersenyum hambar. Aku sudah lelah dengan semuanya. Aku lelah harus terus dikendalikan Mama seperti ini. Sekarang, silahkan Mama lakukan apapun semau Mama. Aku sudah tidak peduli. Malik menunduk dengan mata yang kembali terasa memanas. Hidupku sudah hancur, Ma. Hancur. Karin sudah pergi untuk selama-lamanya dari kehidupanku. Mama puaskan sekarang? Malik menatapnya sendu dengan linangan air mata. Ini kan yang selama ini Mama inginkan. Mama tidak ingin melihatku bahagia bersama Karin. Dan sekarang, selamat, Ma. Mama sudah berhasil menyingkirkannya, bukan hanya dari rumah dan kehidupanku, tapi dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Malik menjeda ucapan karena rasa sesak yang membuatnya seperti kekurangan oksigen untuk bernapas. Aku sudah tidak punya semangat hidup lagi, Ma. Tidak punya. Terima kasih atas semua yang telah Mama lakukan padaku. Lirihnya lalu berbalik dan pergi menuju kamar tanpa menoleh lagi, mengabaikan papa yang terdengar menggebrak meja dan memarahinya. Percuma, Pak. Percuma baru sekarang Papa bersikap tegas pada Mama. Andai saja dari dulu Papa melakukan itu, menunjukkan pada Mama siapa nahkodanya, mungkin Mama tidak akan bertindak semaunya seperti ini. Malik meringkuk di ranjang sambil memeluk guling dan memandang foto Karin dari ponselnya, menggeser satu persatu foto mereka berdua. Untung saja saat itu Malik belum terpikirkan untuk menghapus semuanya. Jika iya, tidak akan ada satupun yang tersisa untuk kenang-kenangan mereka. Karin, kenapa kamu menghukumku seperti ini? Lirihnya sembari mengusap fotonya di layar ponsel. Dia menghapus air mata, lalu mencoba menghubungi Anthony. Dia juga perlu tahu kabar ini sebelum mencari Karin kemana-mana. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Anthony mengangkat teleponnya. Halo, Ton. Sapanya dengan suara serak dan parau. Kenapa, Mal? Kamu sakit? Suaramu serak begitu? Malik refleks, menggeleng meski Anthony tidak mungkin melihatnya. Kamu tidak perlu mencari Karin lagi, Ton. Loh, kenapa? Karin udah ketemu? Syukurlah. Malik malah terisak kembali hingga Anthony memanggil-manggil keheranan. Setelah berhasil mengendalikan diri, Malik kembali menyahuti panggilannya. Ada apa sih, Mal? Kamu membuatku bingung aja. Kenapa kamu nangis begitu coba? Karin menolak untuk kembali padamu? Bukan. Terus? Karin, Ton, Karin. Ucapnya dengan rasa sakit yang teramat sangat. Iya, Karin kenapa? Tanyanya tidak sabar. Karin. Malik menceda ucapan untuk menarik napas dalam-dalam, mencoba mengurai sesak di dada. Karin salah satu korban kecelakaan kapal itu, Ton. Karin meninggal. Lirihnya lalu kembali menangis sesegukan. Malik tidak mendengar sahutan sedikit pun dari Anthony. Hening. Hingga detik berikutnya telepon pun diputuskan begitu saja. Malik kembali berbaring menatap nanar foto Karin yang sedang tersenyum dengan dirinya yang memeluknya dari belakang. Aku tidak bisa memelukmu lagi, Karin. Tidak bisa menghirup aroma tubuhmu yang membuat candu. Aku merindukan senyum itu, merindukan suara lembutmu. Aku rindu segera tentangmu. Karin, aku... Karena terlalu sibuk dengan lamunan tentangnya, Malik sampai tidak sadar kalau Papa ternyata sudah masuk ke kamar. Baru menyadari akan kehadirannya saat Papa duduk di tepian ranjang sembari menepuk pundak cukup kencang. Maafkan Papa, Malik. Lirihnya dengan Malik yang masih bergeming, berbaring miring membelakanginya. Andai Papa bisa tegas terhadap Mama dari dulu, mungkin semua ini sudahlah, Pak, potongnya. Percuma menyesal sekarang. Semuanya sudah terjadi. Karin sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Lirihnya dengan air mata yang kembali bercucuran membasahi bantal. Meskipun aku menangis darah dan marah-marah pada Mama,
Semua itu tidak akan bisa mengembalikan Karin. Akulah yang bodoh, pengecut. Aku tidak pantas menyandang status suami. Selama ini aku tidak pernah bisa melindungi Karin saat mama menyakitinya. Aku terlalu takut mama hingga abai dengan perasaan istriku sendiri. Jangan putus asa, Malik. Siapa tahu Karin masih selamat. Jangan memberikan harapan palsu, Pak. Aku tidak mau berharap sesuatu yang tidak mungkin. Aku bisa hancur sehancur-hancurnya kalau berharap keajaiban itu terjadi, tapi nyatanya tidak. Jangan menghiburku dengan kebohongan semu. Bapak tidak bermaksud memberimu harapan palsu. Kamu memang belum mendengar penjelasan petugas itu dengan benar tadi. Malik, kamu udah lebih dulu terbawa emosi. Petugas itu bilang kalau Karin termasuk korban yang belum ditemukan jenazahnya. Itu berarti masih ada harapan. Dia selamat meskipun kemungkinannya kecil. Ada secerca harapan yang hadir mengisi ruang hati. Malik segera bangkit sembari menyeka air mata dengan kasar. Benarkah yang Bapak katakan itu? Bapak mengangguk. Petugas masih akan melakukan pencarian untuk korban yang hilang selama 2 hari ke depan. Setelah itu, pencarian akan dihentikan total. Berdoalah semoga ada harapan untuk keselamatan Karin, ujar Bapak sembari menepuk pundak. Amin, amin, sahutnya dengan sejuta harapan di dada. Istirahatlah dulu, Bapak masih ada yang mau dibicarakan dengan Mama, ujarnya sembari beranjak bangun lalu pergi keluar kamar. Benarkah harapan itu masih ada? Karin, aku mohon kamu harus selamat. Dimanapun kamu berada sekarang, aku yakin kamu baik-baik aja. Petugas pasti bisa menemukanmu. Bertahanlah, Karin. Malik segera meringsu turun dari ranjang, memasangkan kembali foto pernikahan mereka, dan mengeluarkan semua barang pribadinya dari koper, lalu menatanya kembali dengan rapi. Namun sayang, Malik tidak bisa mengembalikan satupun pakaian Karin. Malik sudah terlanjur membuangnya. Maaf Karin, aku janji akan mengganti semuanya dengan yang lebih indah saat kamu kembali ke sini. Lirihnya sembari menatap nanar lemari bagiannya yang kosong. Malik berjalan menuju pintu balkon, lalu membukanya lebar-lebar, membiarkan angin yang berhembus cukup kencang masuk ke dalam kamar ini. Malik memilih berbaring di sofa, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu duduk berdua. Di sini, dia sering memijat Malik, sambil bercerita apa saja saat dirinya merasa lelah karena harus mengerjakan tugas lembur kantor. Karin, kembalilah padaku. Aku janji tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, termasuk Mama. Buliran-buliran bening kembali meleleh dari kedua sudut matanya tanpa bisa dicegah. Dia melepas cincin yang masih melingkar, lalu memainkannya sambil termenung dan membayangkan senyum manis dari wanita yang sangat dia rindukan. Tanpa sengaja cincin itu terjatuh dan menggelinding ke bawah sofa. Secepatnya Malik turun membungkuk lalu merogoh ke bawah sofa untuk mengambilnya. Namun seketika keningnya berkerut dalam saat melihat ada sebuah kotak kado kecil di ujung sana. Kado siapa? Kenapa ada di bawah sofa? Gumamnya sembari menarik keluar ke kotak kado tersebut. Malik membolak-balik kotak kado ungu dengan pita merah muda tersebut. Tidak ada tulisan sama sekali. Seketika Malik teringat kembali dengan kado yang hendak Karin hadiahkan saat anniversary mereka yang keempat. Mungkinkah? Anniversary mereka yang keempat. Mungkinkah? Dengan cepat Malik membuka pita, lalu merobek asal bungkus kadonya. Sebuah kotak persegi putih membuatnya menelan ludah gugup. Jika benar ini hadiah Karin untuknya, apa isinya? Dengan perlahan dia membuka penutup kotaknya, mengernyitkan dahi saat melihat sebuah kertas putih yang dilipat menjadi origami bentuk angsa. Dek. Matanya seketika membelalak terkejut saat origami itu diambil. Detak jantung sempat berhenti sepersekian detik saat melihat sebuah tespek bergaris 2 yang diletakkan di bawah origami tersebut. Ini, dengan tangan yang gemetar, Malik mengambil tespek itu. Bibir bergetar seiring dengan pandangan yang semakin buram karena terhalang air mata. Apa ini tespek milik Karin? Dia hamil?
Lirihnya kaget sekaligus tidak percaya. Ya Allah. Malik menatap origami di tangan, meletakkan kotak dan tespek itu di lantai, lalu membuka lipatan origami tersebut. Malik tercengang, duduk mematung dengan napas tercekat saat mengetahui kertas apa yang dilipatnya membentuk angsa. Astagfirullah, Karin. Malik menangis frustasi saat membaca surat keterangan hamil dari sebuah rumah sakit. Ya Allah, Karin. Malik bersujud di lantai sembari mendekap di dada surat hasil pemeriksaan tersebut. Karin pergi dengan membawa darah dagingku, yang bahkan aku tidak mengetahuinya sama sekali. Karin hamil. Kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Karin. Malik menangis sesagukan saat teringat kembali raut wajah kagetnya ketika melihatnya datang bersama Ayu. Rasanya sangat sesak dan nyeri di dalam dada. Malik teringat kembali pesannya yang begitu bersemangat memintanya segera pulang. Ternyata dia ingin memberikan kabar bahagia ini sebagai hadiah. Karin ingin memberi kejutan tentang kehamilannya. Akan tetapi Malik sudah lebih dulu memberikan kejutan yang menyakitkan di malam itu. Malik malah pulang dengan membawa madu yang tidak ada seujung kukunya pun jika dibandingkan dirinya. Maafkan aku, Karin. Maaf. Kembalilah bersama calon anak kita, Karin. Malik meringkuk di lantai sambil terus memeluk surat pemeriksaan di dada. Bak disayat-sayat belati berkarat, perih, sakit, tapi tidak berdarah. Malik tidak hanya kehilangan Karin, tapi juga kehilangan darah dagingnya. Pantas saja saat itu Karin terlihat lebih kurus dan sering terlihat pucat. Ternyata dia sedang mengandung. Karin, ya Allah, kenapa kamu merahasiakan ini dariku, Karin? Malik menangis meraung-raung seperti orang tidak waras. Mungkin semua ini tidak akan terjadi, dan Malik juga akan memiliki keberanian untuk menolak menikahi Ayu, andai saja mengetahui kehamilannya lebih awal. Seketika Malik bangkit saat menyadari surat yang pernah ditinggalkan Karin. Mengabaikan kaki yang terasa lemas, Malik berlari mendekati tempat sampah di dekat pintu dan mencari-cari kertas tersebut. Ada, untung saja semua sampah. Kertas-kertas yang ada di sini tidak langsung dibuang. Malik berjalan lemas, lalu duduk di lantai dengan bersandar pada tepi ranjang. Menatap nanar kertas yang sempat diremas-remas dulu. Dengan perasaan ragu dan takut, Malik kembali membuka lipatan kertas yang sudah sangat kusut tersebut. Tangannya gemetar melihat tulisan indah dan rapi Karin. Ada jejak air mata yang sudah mengering, menandakan Karin menulis ini sambil menitikkan air mata. Satu lembar kertas ini full dengan tulisan di kedua sisinya. Mas, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi jauh, sangat jauh. Aku tahu Mas tidak akan mungkin langsung membacanya saat melihat surat ini. Mas yang masih diselimuti amarah tidak akan sudi mendengarkan penjelasan meski hanya melalui sebuah tulisan. Ketahuilah Mas, ini sangat berat. Pergi jauh dan menyerah untuk mendampingimu bukanlah keinginanku. Jika boleh meminta, aku ingin bersamamu sampai menua hingga ajal memisahkan kita. Tidak apa Mas mendua, aku ikhlas. Aku mencintaimu dengan tulus. Maka dari itu kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Namun pada akhirnya, diri ini harus mengalah. Bukan karena lelah berjuang, tapi karena Mas tidak lagi menginginkan aku. Percuma berjuang dan bertahan jika Mas tidak menginginkannya. Ketahuilah Mas, hati ini hancur saat aku memintamu menjatuhkan talak. Akan tetapi lebih hancur lagi saat Mas benar-benar mengatakan talak itu. Mas tahu, dalam hati aku berharap Mas tidak akan melakukannya. Berharap Mas justru merengkuh, mendekapku erat, dan berkata kalau Mas percaya. Namun ternyata semua itu hanya angan saya yang sia-sia. Percayalah Mas, setiap saat, setiap waktu, hanya namamu yang aku sematkan dalam doa. Hanya namamu yang terukir indah di sudut hati yang terdalam. Tidak pernah ada nama pria lain. Jangankan melakukan pengkhianatan, terbersit niatnya saja pun aku tidak pernah. Mas tahu, aku ingin sekali bisa menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Mas. Namun, sekarang aku sadar kalau itu semua tidak mungkin. Mas tidak lagi mencintaiku sebesar dulu. Kenyataan malam ini telah kembali menampar aku pada kenyataan. Kamu bukanlah suamiku yang dulu, Mas. Kamu berubah.
Jangankan untuk hidup menua bersamaku, untuk memberikan kepercayaan sedikit saja, Mas tidak bisa. Bahkan, Mas tidak sudi memberiku kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri. Demi Allah, Mas, aku tidak pernah mengkhianati pun sedikit pun. Aku tidak akan menduga-duga atau menuduh siapapun atas fitnah yang menimpa padaku. Suatu saat nanti, Mas pasti akan mengetahui kebenarannya. Dan saat itu, mungkin kita sudah tidak akan pernah bertemu lagi.